Ryan masih hidup. Sam, kamu jadi pergi? Tanya Mami Bian di sela sarapannya. Ya, jadwal Sam siang, kenapa? Sampai di sana, kamu harus fokus pada Ryan, jangan kemana-mana. Bila perlu, adakan sayembara ke semua penjuru kota, desa, kampung, atau semuanya lah. Pokoknya kamu harus berusaha lebih dari Dev. Balasnya kesal. Ya bosan karena selalu itu saja ucapan yang keluar dari mulut tantenya itu. Ia dengan segera menyelesaikan sarapannya, berusaha agar cepat lari dari segala ocehan itu. Bahkan ia sudah membawa kopernya sedari kini, demi agar tak perlu kembali lagi ke rumah itu. Ah, leganya, aku bisa sekalian liburan nanti. Katanya di sana pantainya indah. Harap Sam dengan segala ekspektasinya. Sam menyetir kembali mobilnya menuju perusahaan keluarga besar Hartono, ia yang menggantikan posisi Ryan sementara. Begitu dihormati dalam posisinya saat ini, meski tak akan pernah ada yang bisa menggantikan Ryan, setidaknya jika Ryan memang sudah dikabarkan meninggal. Mona, apa agenda hari ini? Tanyanya pada sekretaris Mona Leticia. Ia adalah sekretaris yang melayani Ryan lebih dari 5 tahun. Ia paham betul apa yang Ryan mau dan apa yang akan Ryan tolak dalam bisnisnya. Beberapa rapat di Hotel Cempaka, lalu kita akan berangkat ke pesisir untuk mengontrol rumah sakit baru kita, jawab Mona dengan segala laporannya. Kau ikut? Iya pak, jawabnya singkat. Hello, kini kenapa? Tegang sekali di sini. Bukankah kita harus bergegas pergi rapat? Bukankah begitu Mona? Kedip Dev pada gadis cantik itu. Iya pak, jawabnya gugup. Ya baiklah, kita berangkat menggunakan mobil kantor, ucap Sam pada Dev. Maksudmu aku menyetir lagi? Kau kira aku supir? Daripada memakai supir lagi repot, setelah itu antarkan kami ke bandara, kami akan ke pesisir. Kenapa tak pakai heli saja? Bukankah lebih gampang dan cepat? Tawar Dev. Aku akan mengitari pesisir sepanjang perjalanan dari bandara menuju kota kecil itu, timpal Sam. Dev hanya mengangguk pasrah dan hanya bisa menuruti Sam kali ini. Hal itu memang milik Ryan, terparkir di atas atap gedung yang tinggi itu, sesekali turun untuk mendapatkan perawatan, tapi orang lain pun tak ada yang berani menyentuhnya sembarangan. Seperti rencana, Sam naik ke mobil perusahaan mereka. Mobil Alphard berwarna silver itu sering dipakai Ryan ketika pertemuan. Ruangan yang luas membuatnya mudah bersandar dan bahkan sesekali tidur di dalam mobil itu. Aku hanya rindu dengan lirikan tajammu itu, lirikan yang membuat semua orang takut dan seketika menuruti semua perintahmu. Kedipan matamu yang selalu dapat menyemangati kami semua. Kau di mana? Tanya Sam dalam hati. Kau masih mau mencarinya? Tanya Dev dari depan. Ya, itu tugasku, balasnya santai. Kau yakin ia masih hidup? Bahkan aku sudah begitu sulit mencarinya kemana-mana, tak ada jejak. Ya, sekarang giliranku mungkin. Dan jika lagi-lagi Sam yang menemukan Ryan, maka ia kembali akan mendapat pujian dari kehebatannya. Dan lagi-lagi aku akan dianggap sepele lagi untuk kesekian kalinya, batin Dev. Perjalanan singkat mereka telah sampai di hotel yang disepakati. Ketiganya masuk menemui klien dan melakukan rapat sesuai agendanya. Kami turut berbelasungkawa atas kepergian Tuan Ryan, dan Ryan masih hidup. Maaf, hingga sampai jasadnya ditemukan maka Ryan masih hidup, potong Sam. Hei Sam. Oh tak apa Tuan Dev, saya yang salah, maafkan saya, sesal sang klien. Jaga diri mas. Tono, panggil Pak Habib di sela istirahat makan siang. Kebetulan Tono juga telah usai dengan kegiatannya dan langsung menghampiri Pak Habib di ruangan itu. Ada apa Pak? Tanya Tono dengan segala ramahnya. Nanti pimpinan dari pusat datang, dia akan berkunjung memeriksa proyek kita. Kamu harus memperkenalkan diri padanya. Tuan Sam, Samuel Sutopo. Panjangnya saya kurang tahu. Yang kemarin, itu Tuan Dev, David Suryono. Entahlah nama mereka panjang sekali jadi saya sulit mengingatnya. Tapi satu yang paling utama yaitu pimpinan besar mereka, Tuan Ryan Bima Hartono. Beliaulah pemimpin dari ketiga pimpinan itu. Orang sibuk pasti sulit ditemui, kagum Tono. Bukan sibuk, tapi beliau hilang sampai sekarang belum ditemukan.
Padahal semua sudah mencarinya sudah 2 bulan. Kasihan, ucap Tono spontan. Ya, bahkan belum diketahui masih hidup atau sudah meninggal. Pembicaraan stop sampai di sana. Tono pun tak terlalu mau tahu dengan segala urusan pimpinannya itu. Yang ia tahu adalah ia harus bekerja keras untuk membahagiakan istrinya. Bila perlu, apa yang Nurnya minta ia akan berikan. Ya, sesimpel itu pemikiran orang miskin sepertiku. Bekerja demi istri tercinta, tinggal nanti buat anak juga. Hayalnya begitu indah. Tono kembali pada rombongannya yang memang sudah begitu nyaman bersama mereka. Mereka lah yang dapat menerima Tono seperti apa adanya saat ini. Aida nggak antar makan. Bapak baru nanya, makan siang udah selesai pak, balas Tono. Bapak baru ingat, tawa Pak Nasir yang memang suka menggoda Tono. Kerja kembali mereka mulai, Tono masih membantu meski ia sudah beda jabatan dengan rekannya itu. Ia bertahan meski dilarang, baginya di sana ia bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Dengan mengolahnya aku bisa tahu bagaimana bahan yang mereka pakai, pikirnya kala itu. Ini gimana? Susah? Mei menghampiri dengan laptop dalam pangkuannya. Yang mana? Itu kan tinggal isi datanya udah dari aku. Tapi ini kenapa nggak sinkron juga? Udah kotak-katik sampai stres galaunya. Aida akhirnya mengalah lalu menghampiri Mei untuk membantunya mengerjakan tugas. Tapi ia seolah dalam keadaan tak fokus kali ini. Kamu kenapa? Tanya Mei. Entah perasaanku sedikit gak enak Mei. Jangan dirasa-rasain nanti kebenaran pamali. Perasaan yang sama ketika sebelum nenek meninggal Mei rasanya sesak. Tapi tak apa. Pasalnya tak tahu apa pasalnya. Ingin menangis tapi gak tahu apa alasannya. Udah jangan dirasa-rasain, tutup aja warungnya yuk. Mei bantu kita pulang, terus istirahat. Tawar Mei yang mulai cemas dengan kondisi sahabatnya itu. Gak usah, tapi kamu bantu jaga warung ya. Aku istirahat di sini aja, mau tunggu Mas Tono pulang, ucap Aida. Ia pun masuk menuju sebuah ranjang yang biasa dipakai Tono ketika istirahat. Di sana pun ada bantal Tono yang langsung ia peluk dengan erat. Jaga diri mas, batin Aida. Andai Tono memiliki HP pasti ia akan segera menelponnya. Tapi sayang Tono tak punya, HP jadul Nekmis pun tak pernah ia pakai. Apalagi untuk membeli HP baru untuknya sendiri. Kali ini Aida benar-benar kebingungan hanya untuk mencari kabar Tono. Hari pun semakin gelap, angin kencang mulai datang disertai tetesan air hujan yang deras. Mei menutup warung tanpa mau membangunkan Aida. Ia tahu jika sahabatnya itu begitu gelisah sekarang. Kasihan baru tidur, tunggu masnya pulang aja deh, biar dibangunin, gumamnya.